10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, mereka murid bertemu dengan Paulus. Lalu menganiaya murid-murid, menzalimi murid. Habis menganiaya, menzalimi murid, datang lagi mengaku, aku bertemu dengan gurumu ketika aku ke Damsyik loh. Aku bertemu dengan Yesus ketika aku di penjara sampai aku menulis 4 kitab di dalam penjara loh. Nasihat Yesusnya apa, Bu? Di 20 tahun sebelumnya. Percaya nggak kalau ada orang bertemu dengan aku, ngaku bertemu? Nasihat Yesusnya percayai atau jangan percayai? Kan nasihat Yesus jangan percaya. Tiba-tiba bertemu dengan Paulus, 20 tahun kemudian Paulus mengaku tuh, aku bertemu dengan gurumu loh. Ada gurumu loh datang kepadaku. Nah, nasihat Yesus kepada mereka apa? Percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Kan perintahnya jangan percaya. Makanya Paulus setelah ditolak oleh murid-murid, Paulus bikin surat di Galatia 8 nomor Galatia 2 nomor 8, Galatia 1:15. Aku diutus untuk non-Yahudi. Aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Karena Paulus ajarannya gagal mempengaruhi murid-murid Yesus. Makanya dia pergi keluar. Makanya Yesus mengatakan apa di Matius 23 nomor 15? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik, Paulus. Engkau menjelajahi daratan, Paulus. Engkau menyeberangi lautan, Paulus. Mentobatkan orang di luar menjadi pengikut agamamu. Dan setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma masuk menjadi pengikutnya? Paulus kan? 2 kali lebih jahat dan pengikutnya orang neraka. Siapa yang mengajarkan kekristenan di Indonesia dan Katolik? Orang Roma ke Belanda, Belanda Portugis masuk ke Nusantara. Jadi kalian maaf, Kristen dan Katolik itu adalah pengikut orang Farisi, bukan pengikut Yesus. Begitu saudariku yang cantik. Nah, makanya ketika murid Yesus bertemu Paulus, apa nasihat gurunya? Jangan kamu percaya. Nah, Paulus ngaku nggak bertemu dengan Yesus ketika ke Damsyik? Ngaku. Nasihat Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Sebab akan datang memakai namaku. Penyesat itu, datanglah dia memakai nama Yesus. Makanya Kristen bertumbuhnya bukan di Yerusalem. Kristen bertumbuhnya di barat. Begitu Ibu, silakan. Aduh Bang Juma, kayaknya ada kebencian tersendiri kepada Paulus ya. Ini Bang Juma. Bukan, ya. Yesus yang mengatakan itu. Gantian dong, gantian Bang Juma. Bukan saya. Ya, lanjut. Silakan. Enggak, udah Bu, udah. Ya, saya cuma mengatakan. Aja deh. Saya bukan kebencian, saya baca data. Saya baca data. Iya. Yesus celakalah orang Farisi, celakalah ahli Taurat. Saya tidak benci. Yesus yang mengatakan celaka, dan Yesus mengatakan orang Farisi dan keturunannya itu adalah orang neraka yang tidak akan lolos dari api neraka. Matius 23 nomor 13 sampai nomor 36. Bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan dirimu dari api neraka, wahai keturunan ular beludak? Nggak mungkin, kata Yesus. Nah, karena mereka tidak mau masuk neraka seorang diri, maka mereka membuat konsep baru, lahirlah Kristen untuk menjaring pengikut-pengikut yang lain. Bersama dengan mereka lahirlah Ibu. Nah, gitu ceritanya. Silakan. Aduh, kelahiran saya juga dipersalahkan. Aduh, Bang Juma. Kan Ibu dari sana. Ada ya. You've gone too far, Mr. Juma. Kan Ibu dari sana, Ibu. Ibu pengikut Paulus. Kan pengikut Paulus Ibu ini. Aduh, pengikut orang Farisi. Saya bagaimana Yesus. Mungkin? Mustahil, 100%. Ibu. Tidak mungkin. Abang jangan memvonis gitu dong, Bang. Jangan menghakimi dong. Yesus berpesan kepada muridnya percaya kepada Paulus. Percaya kepada Paulus atau jangan percaya kepada Paulus? Itu loh. Bang Juma. Iya. Silakan Ibu. Hati orang itu ya yang percaya kepada Yesus itu tulus, Bang.
Ya, kalau kita Boleh. percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun kita tahu katanya iman kepada Yesus itu katanya seperti mungkin dunia menganggap itu gila. Tapi ya kita itu percaya dengan Tuhan itu tulus bang ya. Karena apa? Kita memang ya percaya, kita kagum dengan pengorbanannya. Seperti pengorbanan apa? Pahlawan yang mati, misalnya. Kalau di dunia ini kan kalau seorang pahlawan kan dihargai sekali bang karena pengorbanannya di medan perang. Nah Yesus kan sudah apa mencurahkan darahnya sehingga dan memberikan darahnya kepada iblis sehingga kita bisa hidup. Oke, sekarang tentang Paulus. Ya Paulus ini bang. Tadi anda kan sempat mengatakan jangan percaya kepada orang yang mengaku-ngaku. Ya seperti Paulus ini mengaku pengikut Yesus katanya. Tapi gini loh bang. Mengaku bertemu. Iya, mengaku bertemu. Ya, tadi saya lihat Anda tuh ada memaksakan dua hal yang berbeda. Sebenarnya kan kalau kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu kan, itu memang tujuan, maksudnya kedatangan pertama itu kan tujuannya memang apa? Untuk membebaskan manusia dari tawanan iblis, untuk mengalahkan kuasa iblis. Dari mana? Ibrani 1 ayat 6 dikatakan, ketika Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, dia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Jadi Yesus datang ke dunia ini bang, supaya malaikat-malaikat ini nih, yang di bumi, yang berkuasa ini bang, penguasa bangsa-bangsa, itu menyembah Yesus bang. Kedua, untuk apa? Ya. Untuk menebus kita dari kematian. Sebentar. Nah, satu lagi untuk apa? Untuk mengakhiri praktek persembahan. Karena kan abang tahu agama-agama kuno di zaman itu bang, memang memberikan persembahan. Dan persembahannya itu adalah memberatkan kehidupan rakyat. Kalau untuk agama Israel sendiri, sehari itu 2 kali bang. Jadi ada breakfast, ada dinner. Itu YHWH bang. Ya. Jadi makanya saya bilang kenapa ada 2 Tuhan di PL. Karena ada Tuhan yang memang kerjanya menuntut manusia. Tetapi kan Tuhan yang di Taman Eden apa? Dia memberikan segalanya buat Adam. Semua bumi dan kekayaan alam diberikan kepada Adam. Sementara Tuhan yang ini nih, yang setelah kita jatuh dalam dosa apa? Mintanya apa? Persembahan. Mulai dari yang sederhana bahkan sampai apa bang? Ini sebentar ya, saya agak melenceng dikit. Dia minta emas, perak, tembaga, minta gandum, jelai. Jadi jangan heran bang, kalau di Bait Suci itu adalah pusat logistik yang terbaik bang. Bisa dicek bang, ayat-ayatnya itu banyak. Jadi Bait Suci itu adalah pusat logistik. Ada gandum bang, ada jelai, ada emas, ada perak. Waduh, bilik-biliknya banyak sekali bang. Ya, jadi ini nih praktek yang memberatkan kehidupan umat. Di Hezkiel 34, Tuhan menegur para gembala ini, gembala jahat ini bang. Mereka sudah memeras rakyat. Mereka sendiri hidupnya enak-enak bang, ya jadi pemuka agama enak-enak, rakyat sengsara bang mencari rezeki itu loh sebenarnya kejahatan yang abang maksud tadi itu keturunan ular bludak itu bang, si ular bludak yang sejati. Tapi kalau anda bilang Paulus itu ular bludak, ini anda keterlaluan. Paulus itu apa sih bang? Justru ketika dia bertobat bang, dia itu kan dikejar-kejar, gantian dia dibunuh-bunuh orang, dikejar-kejar orang bang. Dan kita tahu akhir hidupnya apa? Dia pun juga seorang martir. Ya, jadi kalau dia menuduh dia ini adalah keturunan ular bludak, tidak ada catatan bang bahwa istananya misalnya kayak apa kan istananya sekelas Herodes 11-12 dengan Herodes. Bukan itu saya, Ibu. Yesus. Tetapi Yesus ya, yang bang, menuduh Paulus mereka. Nggak ada catatannya dia punya kediaman sebesar istana bang. Sebentar, ya. Kenapa lari ke jadi situ aku tadi abang nyalain Paulus terus nih. Paulus nggak ada Yesus, catatan bukan dia aku, punya Yesus. istana bang, nggak ada. Dia bukan imam besar bang. Dia tidak menggerogoti kekayaan umat. Tidak ada catatannya bang. Kalau anda menuduh Paulus ya. Ya oke, sebentar lagi bang. Ini apa lagi tadi? Ya bang, manusia itu bang ya, apapun latar belakang dia, lepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, kalau Yesus mau pakai dia, sekalipun dia seorang pembunuh, nggak ada masalah bang. Dalam hal ini kalau Tuhan memang mau pakai Paulus, ya monggo aja. Kenapa? Kalaupun dia mengaku bertemu dengan Yesus bang, dia dia kan kelihatan bertobatnya sungguh-sungguh bang. Dia bukan para imam yang menumpuk kekayaan dari kekayaan dari umat bangsa Israel. Paulus nggak ada catatan bang, dia punya istana nggak ada kekayaan yang dia tumpuk, nggak ada bang. Ya, jadi Anda harus lihat fakta juga. Jangan hanya menghina tanpa alasan. Lanjut. Kok saya menghina? Iya. Sekarang begini, gini aja. Ini lagi melakukan pembelaan terhadap Paulus. Walaupun gini bang, ya, saya menghormati Paulus karena dia menerima panggilan. Itu kan namanya kita menghormati rasul, menghormati murid, menghormati nabi, menghormati panggilannya. Kalaupun dia punya kekurangan, ya bang,
Ya namanya Paulus juga manusia. Ya enggak bang? Bang Juma juga manusia kan? Ketika Dalam Islam, Paulus dari Tarsus, Saulus, tidak diakui sebagai nabi maupun rasul. Ia tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Pandangan umat Islam terhadapnya beragam. Banyak ulama menganggap ajarannya telah menyimpang dari ajaran Tauhid yang asli dari Nabi Isa Yesus. Sementara sebagian lainnya memiliki pandangan sejarah yang lebih bernuansa. Berikut adalah poin-poin utama mengenai bagaimana Paulus dipandangan dalam Islam. Tidak ada dalam Al-Quran nama Paulus, tidak pernah muncul dalam teks Al-Quran. Bukan nabi atau rasul. Menurut keyakinan Islam, tidak ada nabi atau rasul yang diutus antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, klaim Paulus sebagai rasul tidak diakui. Perbedaan doktrin, konsensus ulama. Banyak cendekiawan muslim menganggap Paulus sebagai tokoh kontroversial yang mengubah ajaran asli Yesus. Menurut platform diskusi terhadap konsensus di kalangan banyak umat muslim, banyak ajaran Paulus dianggap menyimpang dan bertentangan dengan pesan tauhid yang murni. Perubahan konsensus, konsep keimanan, kritik utama dalam Islam ditujukan pada konsep-konsep seperti Tritunggal dan keselamatan melalui kematian Yesus di kayu salib yang dipercaya umat Islam mulai dimasukkan ke dalam agama Kristen oleh ajaran Paulus, bukan dari Yesus Isa sendiri. Pendekatan sejarah berbeda. Beberapa cendekiawan dan penafsir muslim klasik menaruh perhatian pada sejarah awal kekristenan dan kadang mengaitkan tokoh yang sezaman dengan kisah para utusan dalam surat Yasin ayat 36. Namun ini adalah diskusi akademis, bukan pengakuan kenabian. Perbedaan pandangan ini menjadi salah satu titik sentral dalam dialog antara teologi Kristen dan Islam, terutama mengenai siapa yang mendirikan agama Kristen dan sumber otentik ajaran Yesus. Dialah Paulus. عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا